Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, para hadirin dalam majelis taklim kita pagi hari ini, tapi yang akan dibawakan pada hari ini adalah sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemateri adalah Ustadz Abdurrahman Dhani, moderator kita Ustadz Dr. Andy M. Astiwara. Selama mengikuti pengajian ini, mohon untuk mematikan mikrofonnya dan kita berusaha untuk menyimak sebaik-baiknya agar dapat menyerap ilmu yang disajikan oleh pemateri. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan, langsung dituliskan pada kolom chat, sehingga nanti akan dibacakan pada akhir dari acara ini, dan juga akan dibuka kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, kita segera mulai saja. Ustadz Andy, silahkan untuk membawakan majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi man wala, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman Dhani dan ikhwatu iman sekalian, ya pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ini kajian yang kedua ya, mengenai kesehatan ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mungkin langsung saja Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan. Juga terima kasih, syukron kami ya kepada Dr. Andi, juga Pak Dery, ya juga Pak Peggy dan semuanya panitia dan yang hadir semua dalam kajian ini. Alhamdulillah dalam kesempatan kali kedua ini kita membahas pola makan sehat ala Rasulullah. Nah, ada pola makan ala Rasulullah yang datang padanya dalil, ada yang tidak datang padanya dalil, tetapi para dokter Arab klasik membahas. Ya, membahas sesuatu yang dimakan Nabi dan dibahas hikmahnya. Walaupun sesuatu itu tidak bisa dikatakan sunnah, akan tetapi manfaatnya. Kalau kita telaah, Masya Allah, banyak sekali faedah-faedah yang kita dapati dari kebiasaan makan Nabi SAW, atau yang langsung Nabi SAW sampaikan melalui lisannya, ya, bahwa makanan ini untuk obat ini, ya, bahwasanya makanan ini manfaatnya ya untuk penyakit, terapi ini adalah untuk kasus tertentu. Ini sudah disampaikan Nabi secara lisan. Ada yang tidak dibahas secara lisan, tetapi para ulama kedokteran Arab klasik mereka meneliti apa saja manfaatnya. Fasubhanallah, pertama kita ingin lihat sebenarnya kalau kita mau kajian, mau rutin, kita lihat gimana sih tidurnya Nabi, bangunnya Nabi, aktivitas Nabi ketika bangun, tidurnya gimana adabnya, kemudian olahraga yang digemari Nabi seperti apa, kemudian bagaimana Nabi memilih pakaian, bagaimana Nabi memilih tempat tinggal. Kalau kita lihat ya, nah ini Nabi nggak bicara sendiri, tapi mereka melihat apa hikmahnya. Nah, subhanallah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas yaitu lingkup makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, hanya membahas makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Baik ada polanya, baik ada adabnya. Pada kali ini kita hanya membahas pola saja, ya, pilihan makan Nabi. Ya, untuk membahas adab tentunya semoga di lain kesempatan. Nggak bisa di kesempatan di pagi hari ini. Ya, kita mulai
Subhanallah. Pertama, kalau kita bilang pola makan, mungkin Anda tanya kepada Bapak dokter Anda yang menerapi Anda tanya ketika Anda sakit, Anda mungkin dinasihat anjing contoh. Berarti pantangannya jangan didatangi. Darah tinggi, panas, kambing panas. Nah, maka ucapan yang salah tatkala ada orang mengatakan kambing itu tidak bikin penyakit. Yang bikin penyakit itu bumbunya dan santannya. Ini salah. Kita bicara sifat. Sifatnya sudah menjadi terapi bagi kita. Ketika ada orang darah tinggi sifatnya panas, jangan konsumsi kambing. Sifatnya juga panas. Panas ketemu panas, tambah panas. Nah, seperti dokter menasihatkan, ketika darah tinggi, jangan banyak makan garam. Kenapa, dok? Dokter akan menjawab, karena garam itu di jantung itu ada istilah pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu tinggi, kalium rendah, sehingga tensi naik. Nah, itu teori mereka. Tapi teori kedokteran Arab klasik, kenapa? Karena garam sifatnya panas, dan darah tinggi sifatnya panas. Simpel sekali. Contoh lagi, pantangan. Misalkan Anda kena kolesterol, dinasihati oleh dokter Anda, jangan banyak makan makanan yang mengandung lemak, ya. Nah, karena lemak ini sifatnya panas. Kemudian dokter akan menganjurkan banyak-banyak konsumsi gandum. Kenapa gandum bagus, dok? Karena gandum kandungannya 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Akan tetapi teori ini lain, ya. Kenapa? Karena dari tinggi panas, gandum sifatnya dingin. Coba, simpel sekali. Itu pantangan dan anjuran. Nah, maksudnya pola makan. Yang ketiga, maksudnya pola makan adalah adab makan. Ya, seperti Nabi SAW tidak menganjurkan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Nabi juga menganjurkan adab makan, di antaranya makan dengan 3 jari. Pasti semua ada manfaatnya. Nah, kemudian kedokteran Arab klasik juga mengajarkan, selepas makan jangan langsung tidur. Selepas makan jalan 40 langkah, 50 langkah. Ada yang mengatakan 100 langkah. Itu bukan dari Nabi, tapi dari kedokteran Arab klasik. Subhanallah. Sama kedokteran modern juga menyimpulkan, orang yang makan langsung tidur, karena fermentasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, rahimana rahimakumullah jami'an, ini perlu disadari. Ternyata ada hikmah-hikmah. Kemudian yang berikutnya, setelah itu, maksudnya pola makan, yang keempat adalah Anda pilih jadwal makan yang benar. Jadwal makan, kapan jadwal makan? Ya, kapan pasnya saya ngopi? Kapan pasnya saya makan? Boleh nggak saya makan malam di atas jam 9? Wah, itu kita harus tahu. Ini masuk dalam pembahasan sehat ala Nabi. Tapi sekali lagi, stempel ala Nabi itu butuh dalil. Yang kita sampaikan ada dari Nabi, katakan dari Nabi. Ada nggak dari Nabi? Jangan bilang itu dari Nabi SAW. Karena khawatir masuk dalam larangan Nabi SAW, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar." Barang siapa berdusta atas nama Nabi SAW, maka tempat kembali dia adalah di neraka. Baik. Sekarang kita bahas apa yang melatar belakangi kami menyampaikan kombinasi makanan ini. Ya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam surat Yasin ayat 36.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, dari yang tumbuh, ya, dari bumi apa yang tumbuh, ya. Itu berpasang-pasangan, ya. Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah semua makhluk di sini mutlak? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Apakah makhluk di sini yang dimaukan adalah mayoritas makhluk? Ya, mayoritas makhluk. Wallahu a'lam, al-ilm indallah. Ya. Jika itu dimaksudkan mayoritas, bisa jadi seperti cacing. Cacing itu nggak berpasang-pasangan, dia membelah. Begitu pula amuba. Ya. Apakah dia berpasang-pasangan? Dia membelah atau gimana? Al-ilm indallah. Ilmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, dari hewan, dari tanaman juga demikian. Ada gelap, ada terang, ya. Siang, ada malam, juga ada surga, ada neraka, ada al-haq, ada al-batil, ya, ada tauhid, ada syirik, ya. Ada panas, ada dingin, ya. Ada panas, ada dingin, ada kering, ada lembab. Ini kita bahas panas dan dingin. Allah ciptakan berpasang-pasangan di sini. Dan ini dalil yang pertama. Ya. Kemudian dalil yang pertama datang dari Al-Quran, dan dalil kedua sebagaimana datang dari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang pertama dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abdullah bin Ja'far melihat Nabi SAW makan timun dan kurma. Makan timun dan kurma. Ya, kurmanya kurma basah dan timun. Nah, kemudian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Waktu itu Nabi SAW makan semangka dengan kurma rutab. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, yadfa'u harra hadha bibardi hadha, wa barda hadha biharri hadha. Kata Nabi SAW, kita tangkal, kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Fa ini subhanallah hikmah azimah. Hikmah azimah. Hikmah yang besar. Bagi orang yang mungkin hadis ini lewat begitu saja, nggak diambil ilmu kesehatan, ya dia akan lewat, dia akan dapat. Ya, ngapain ini dibahas? Itu kan makanan kesukaan Nabi. Makanan kesukaan Nabi ya kesukaan Nabi. Kami punya kesukaan yang lain. Ya, nah terserah. Yang jelas kita membahas hikmah. Ini Nabi sendiri yang bilang. Panasnya kurma ditangkal dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka ditangkal dengan panasnya kurma. Tentunya seorang muslim pasti curiga. Pasti ada sesuatu hikmah. Ya, jangankan kita, para alim ulama, para perawi hadis coba menjadikan judul. Di antaranya Abu Daud menjadikan judul bab al-jam' bainal launaini fil akl. Ini Abu Daud. Bab menjadikan dua warna dari makanan. Dua warna ini bisa jadi panas, dingin, bisa jadi ada makanan yang lembut dan keras, ya. Dan yang semisalnya yang jelas dia berlawanan. Nah, yang jelas dia berlawanan. Kemudian juga Imam Tirmidzi membuat judul yang lain, bab al-jama' bab ma jaa fi aklil bitikh birutab. Bab datang dari Nabi SAW, ya. Bab datang dari Nabi SAW, ya, Nabi makan semangka, watermelon dengan rutab, kurma basah. Coba. Para ulama ini ngapain bikin judul bab seperti ini kalau nggak ada manfaatnya? Menunjukkan ini ulama ini paham apa maunya Nabi SAW. Kebiasaan para ulama di masa lalu, mereka itu mengumpulkan hadis. Qala hadatsana fulan, qala Nabi SAW. Riwayat yang lainnya, qala hadatsana fulan, qala Nabi SAW. Hadis yang konteks pembicaranya hampir sama dijadikan satu. Setelah ketemu, baru dibikin judul bab. Judul babnya apa? Seperti tadi, bab mengumpulkan dua sifat makanan. Itu bab itu adalah rangkaian dari penjelasan mereka. Ya, cukup
para ulama di masa lalu beda sama ulama masa sekarang. Ulama masa lalu cukup judul bab, kemudian hadisnya. Bab itu adalah intisari dari yang mereka fahami. Bukan seperti orang di zaman sekarang. Orang zaman sekarang, ya, satu hadis dibahas begitu panjang lebar. Di masa lalu enggak. Di masa lalu beberapa hadis kembali kepada satu judul. Judul itu adalah syarahnya pemahaman mereka. Ya. Lantas mengapa kalau kita bilang ngapain sih bahas makanan? Para ulama bahas. Bahkan Imam Bukhari menjadikan judul bab al-jam' baina launaini bimarrah. Kata Imam Bukhari, bab mengumpulkan dua sifat makanan sekaligus. Artinya apa? Makan kurma dengan semangka itu bareng langsung. Bukan kurma dulu, kemudian semangka. Tapi apa? Terus ditimpali bareng. Kenapa? Karena pada tubuh kita sebenarnya ada organ yang sifatnya panas, ada organ sifatnya dingin. Sehingga selalu ingin menyeimbangkan terus. Sehingga tubuh dalam keadaan seimbang. Itu yang dimaukan. Subhanallah, rahimahumullah jami'an. Ini sebenarnya hikmah. Kemudian adapun Imam Ibnu Muflih, kalau tadi Imam Bukhari dan yang selainnya sekitar 100-200 Hijriahan. Kemudian ada ulama tahun 700 Hijriah. Ulama tahun 700 Hijriah menyebutkan ucapan yang Masya Allah lebih mengkerucut lagi menjadikan judul bab. Ya, kata beliau, faslun fil ilaji wa hifdhi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Faslun fi al-ilaji wa hifdhi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Bab dalam perkara pengobatan dan mengobati penyakit sesuatu itu dengan lawan jenisnya. Sesuatu itu dengan lawan jenisnya. Misalnya kalau makan panas dingin. Kalau mengobati penyakit, penyakit sifatnya panas, obati dengan obat makanan minuman yang sifatnya dingin. Nah ini Masya Allah ya, sebenarnya hikmah yang disampaikan oleh para ulama kedokteran Arab klasik. Nah ini rahimakumullah ya, dari sisi kombinasi apa perlu kita lihat. Tapi bukan berarti makan ketemu panas itu haram, itu makruh. Enggak ada hubungannya. Kita hanya bicara dari sisi yang terbaik. Terbaik untuk Anda. Bagaimana makanannya yang terbaik untuk Anda. Nah, juga yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Ya, lihat makanan yang dimakan ini bikin sehat apa enggak. Ya, contoh. Makanan yang dia makan bikin sehat apa enggak. Misalkan Anda makan, kalau makan ini ketahuan, kalau saya makan ini saya akan sakit. Ya, jangan dimakan. Nah, itu penting untuk kita sadari. Juga Allah sebagaimana sebutkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makan yaitu enggak boleh kebanyakan. Makan minum cukup secukupnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, kalau berlebihan terus, pertama makan terlalu banyak. Akhirnya apa kata Ibnu Qayyim? Akan mendesak famul me'dah, sphincter pylori. Mendesak pintu lambung Anda dengan dua denum Anda. Akan rusak nanti. Itu diantara sebutkan Ibnu Qayyim. Nah, makanya makan secukupnya. Kemudian alhamdulillah, ini bimbingan-bimbingan yang diajarkan Nabi SAW. Nabi mencontohkan diantaranya kurma dengan semangka. Kurma dengan semangka datang dalam riwayat yang lainnya. Riwayat Ibnu Majah disahkan Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya waktu itu Aisyah radhiyallahu anha badannya begitu kurus. Ya, badannya sangat kurus Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi. Tentunya masih sangat kecil Aisyah radhiyallahu anha. Ya, membentuk rumah tangga umur 9 tahun. Dan ibunya Aisyah Ummur Ruman membuatkan adonan agar badan Aisyah berisi. Tapi resep tersebut tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian Aisyah sudah didapati badannya sudah berisi. Kemudian ibunya bertanya, apa yang kau makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan apa? Sering makan kurma dan semangka. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fa asmantu bi ahsanis saman. Maka setelah aku makan kurma dan semangka, badanku menjadi gemuk ideal. Ya.
menjadi gemuk ideal. Fahini subhanallah, hanya kurma dan semangka bisa menyebabkan badannya Aisyah radhiallahu anha gemuk ideal. Dari kurus naik berat badan ideal. Lalu bagaimana yang gemuk? Yang gemuk juga demikian, bukan bertambah gemuk. Yang gemuk akan turun ke berat badan ideal. Kenapa? Karena fungsi dari makanan ini untuk menyeimbangkan. Orang gemuk, hormonnya kacau. Orang kurus, hormonnya kacau. Orang terlalu gemuk, terlalu kurus, biasanya mandul. Kenapa? Karena hormonnya kacau. Dan pola makan panas dingin ini untuk menormalkan hormon yang kacau. Subhanallah, ada di antara saudara kami ya yang 7 tahun tidak punya anak, ya, kemudian ketika dia melakukan kombinasi makanan panas dingin selama 2 bulan, ditambah dengan herbal untuk menyeimbangkan tubuh dia, subhanallah, ya 2 bulan kemudian dia hamil, istrinya hamil, masya Allah, istrinya hamil. Fahini rahimahullah, hikmah, kenapa nggak dibahas? Ya, jangan bilang ini ajaran baru. Enggak, bukan baru. Sudah dibahas sama ulama kedokteran Arab klasik. Nah, kemudian adapun kalau kita lihat jam-jamnya, ini kita perlu lihat jam-jam makan yang benar. Nah, kapan waktu yang tepat? Kalau kita lihat jam makan, contoh, misalkan jam makan dari pagi, siang, malam, kita harus lihat. Sehingga jam-jam ini sangat bermanfaat kalau kita ketahui. Kita gabungkan. Jam-jam makan ini nggak ada dibahas khusus oleh Nabi. Ya, oleh kedokteran Arab klasik belum dibahas. Tapi kita ingin gabungkan dengan teori modern di zaman sekarang. Nah, maka jangan disebutkan dengan Nabi SAW. Karena kami nggak sebutkan Nabi. Kalau kita lihat, kita hanya ingin menelaah saja. Contoh, ya, misalkan jam 4 pagi sampai jam 12 siang, kalau kita nggak puasa. Itu adalah jadwal detox. Jadwal tubuh mencuci racun. Adapun ketika kita puasa, dari pagi, sahur, sampai buka puasa, itu detox kita. Lebih panjang sekali. 12 jam sampai 14 jam. Adapun di luar puasa, hanya sekitar 6 jam. Atau 8 jam. Jam 4 sampai jam 12. Nah, jam 4 sampai jam 12. Ketika jam 4 sampai jam 12, itu jadwal tubuh kita mencuci racun. Dan ma'ruf, tubuh mencuci racun, itu butuh tenaga, butuh fisik yang kuat. Jantung ini menyuplai kebutuhan darah ke organ pencernaan untuk proses mencuci racun. Ya, liver juga lelah untuk membersihkan racun. Ginjal juga lelah untuk menyaring. Usus juga lelah, lambung lelah untuk cepat menghancurkan makanan. Pankreas lelah untuk mengeluarkan insulin, gula yang dikonsumsi. Nah, liver juga lelah. Nah, empedu juga lelah. Subhanallah, mereka itu punya tugas masing-masing. Maka ketika jam-jam yang lelah ini, jangan ditambah lelah dengan apa? Dengan menu makanan kita di pagi hari. Kalau puasa, jangan ditambah lelah dengan menu sahur Anda. Contoh, pagi hari konsumsi daging berat, konsumsi nasi, itu berat. Nah, daging yang notabene lemak, protein hewani, itu butuh dipecah sekitar 4-6 jam butuh di metabolisme. Berarti liver lelah. Sudah mencuci racun, ditambah lelah dengan menu makanan. Akhirnya apa? Tambah lelah. Sudah lelah, ditambahi, diforsir, tambah lelah. Jadinya apa yang terjadi? Organ Anda akan mengalami apa? Penuaan lebih cepat. Cepat tua. Cepat usang. Ya, dan juga gitu. Dampak penampilan juga akan lebih tua. Nah, kemudian berarti kalau dari sini menu yang terbaik adalah Anda konsumsi makanan yang pertama prinsipnya membantu proses mencuci racun. 1. Kedua, tidak terlalu berat untuk dicerna. Itu prinsip. Contoh, Nabi SAW seringnya sahurnya kurma. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin kurma. Coba sahur kurma aja, masya Allah nikmat. Bukan berarti sahur nasi haram atau makruh, enggak. Silahkan. Tapi kita bilang yang terbaik. Kalau mau sahur nasi sama menu pilihan Anda, tetap jadikan kurma nanti. Ima terakhirnya atau sebelumnya.
Yang jelas jangan dimakan bersamaan. Kemudian yang berikutnya tadi kurma. Kenapa kurma? Kurma mudah dicerna. Kurma dicerna di liver hanya butuh waktu 10 menit. 10 menit selesai. Dan nggak berat untuk liver. Dan kalorinya langsung disebarkan. Jadi untuk sahur atau makan pagi, kalori sudah banyak, Masya Allah. Nah, orang yang sahur kurma, nggak kalah sama orang yang sahurnya kambing, yang nasi, sop kambing. Enggak. Bahkan lebih baik sahur kurma daripada sahur kambing. Nah, kenapa demikian? Dia mudah dicerna dan tenaganya cepat disebar. Nah, Masya Allah. Kemudian, dan dia sendiri, kurma ini, juga membantu proses detoksifikasi. Jadi beban kerjanya dikurangi, pencernaan cepat, dibantu lagi proses detoksnya. Kan nikmat. Yang membantu proses detoks. Misalkan bisa Anda menu atau bangun tidur minum air nabit. Ya. Kemudian sahurnya bisa kurma. Kalau nggak puasa, ya pagi tetap makan buah-buahan. Yang membantu proses detoks seperti sayuran, buah-buahan, air putih, air nabit, itu membantu proses detoks. Dan makan pertama kali yang paling bagus adalah yang manis-manis. Yang kedua adalah yang manis-manis. Dan kebiasaan Nabi, sahur juga demikian, bangun tidur juga demikian, minumnya air nabit, sahurnya kurma. Kemudian buka puasa juga kurma. Kemudian mentahnik bayi baru lahir juga kurma. Dia awali ketika perut kosong manis-manis. Ini kesepakatan kedokteran Arab klasik, Arab klasik, kemudian Yunani klasik, Cina klasik sepakat. Sama semua prinsipnya. Kemudian juga kurma tadi ini memang manis. Ya, yang paling disukai lambung, liver dan limpa. Nah, paling cocok. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum." Ya. Dalam riwayat Bukhari yang menyendiri disebutkan ilal lail. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu sampai malam tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Masya Allah, racun ini cocok dengan jadwal detox. Makan kurma ajwa di pagi hari. Dan sahur Anda, buka Anda nggak harus kurma ajwa, kurma apa aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini rahmanakumullah harus kita sadari. Ya pagi berarti untuk membersihkan detox. Kalau Anda praktek ini, Masya Allah. Menu pagi hari, yang pertama kali masuk perut, cari yang manis. Jangan ketika pagi hari minum jeruk nipis sama air hangat. Beranggapan untuk apa? Untuk menghilangkan lemak di perut. Ini salah. Kenapa? Suatu saat livernya akan kena. Ya, suatu saat liver dan limpanya dia akan tersiksa. Karena yang paling bagus untuk pertama kali makan minum, manis-manis. Untuk liver dan limpa. Kalau dia membiasakan jeruk nipis sama air hangat. Pertama jeruk nipis. Dia rasanya masam. Bukan manis. Kedua air panas. Ya, tubuh itu di malam hari ketika kita tidur masih ada sisa metabolisme yang dia lakukan. Dan tubuh itu panas. Makanya kalau tidur kadang kita berkeringat. Tubuh itu panas. Ketika bangun tidur dikasih panas. Sudah semalaman panas, dikasih air panas. Organ kepanasan. Kemudian yang manis. Ketika perut kosong kasih manis. Bukan ketika perut kosong dikasih yang masam-masam. Ya. Yang pahit-pahit, yang pedas-pedas. Sahurnya pecel. Ya. Kemudian ketika perut kosong bukanya buka asinan. Nah, jangan. Akan tersiksa organ pencernaan Anda. Fa ini rahimakumullah jami'an perlu dipahami ya prinsip-prinsipnya. Kalau nggak puasa pagi itu buah aja. Pertama buah kurma, cari yang manis. Kurma semangka, kurma melon, kurma dengan buah naga, kurma dengan pepaya misalkan. Nanti lapar lagi Anda. Kalau yang ngantor juga demikian. Kalau lapar lagi, misalkan jam 6 makan, jam 7 makan ngantor, bawa penyimpan makanan, ya, sediaan makanan, di kantor makan buah lagi. Ya, misalkan jam 9 lapar lagi, disediakan sirsa, makan sirsa, tanpa gula, tanpa es. Ya. Dan itu misal contoh saja. Sampai kapan? Sampai jadwal detox habis, biar tubuh kita ringan. Ya, habisnya untuk orang nggak puasa jam 12. Ya, saat itu Anda makan. Mau makan nasi, silahkan. Itu yang terbaik.
Kita nggak bilang sunnah kali ini. Kenapa? Karena nggak datang dalil sunnah. Maka kita katakan ini yang terbaik. Kemudian setelah selesai jadwal detox, kalau puasa kita, Masya Allah, dari sahur sampai buka puasa, panjang banget waktunya. Kemudian untuk makan siang bagi nggak puasa, sama, pola makannya panas dingin. Makan siang terbaik itu jadwal lambung yang siap itu jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Dan kalau jam 9 sampai jam 11, kalau Anda suka ngantuk, kerasa ngantuk, itu indikasi bahwasanya liver Anda lemah. Jam 9 sampai jam 11 menguap terus. Indikasi liver Anda lemah. Terapinya apa? Di antara terapinya adalah hilangkan kelembapan pada limpa ini dengan cara apa? Dengan cara puasa. Itu manfaat puasa, Masya Allah. Kemudian kurangi gula dan karbohidrat. Nah, untuk menguatkan limpa Anda. Kemudian ketika makan siang, panas dingin juga. Panas dan dingin. Contoh, banyak orang bertanya, barusan juga jamaah kita, MT Al-Hijrah bertanya, bagaimana cara menentukan panas dingin? Prinsip, semua sayur-sayuran rata-rata sifatnya dingin. Kita bilang mayoritas. Ya, ada yang sifatnya panas juga. Kemudian buah-buahan asal mayoritasnya adalah dingin. Kecuali ada yang lain, ada beberapa yang panas. Katakan seperti durian dan buah nangka. Nah, ada buah tin, ada buah kurma. Itu sifatnya panas. Dan lauk hewani sifatnya mayoritas dingin. Kecuali beberapa lauk hewani seperti apa? Ikan segar dan sapi dewasa. Sifatnya dingin. Anda tinggal menggabungkan. Nasi itu sifatnya panas. Cari pasangannya. Kalau Anda makan nasi, misalkan sayur, tempe, tahu, sayuran. Makan bareng. Nah, contoh. Gado-gado. Nah, kasih sayur yang banyak sekali. Nah, kemudian contoh yang lainnya untuk simpelnya, Anda makan sate. Sate sama sayur salad. Sate dengan labu kuning. Sate dengan timun saja, tanpa harus nasi. Itu udah panas dingin. Tapi kalau Anda belum bisa, katakan makan sate, meninggalkan nasi belum bisa. Sudah sate, nasinya dikit, karena ini panas ketemu panas. Selanjutnya, jadikan pihak yang ketiga, yaitu timun, untuk mendinginkan. Nah, itu rahimahumullah jami'an. Ya, maka sebenarnya simpel sekali, sangat simpel. Kemudian jam 12 siang sampai jam 8 malam itu jadwal tubuh siap mencerna makanan berat. Ya, berarti makan malam yang terbaik kapan? Makan malam yang terbaik sebelum maghrib atau antara maghrib dan isya, itu yang terbaik. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat ini membiasakan diri makan sebelum maghrib. Makan malam sebelum maghrib, makan malam. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas tidak bisa kita nisbatkan kepada sunnah. Nah, dan adapun setelah isya, yaitu sekitar, kalau setelah isya sebelum jam 8, oke, Anda makan malam. Tidak mengapa. Tapi kalau setelah isya, jam 8, jam 9 malam, itu pencernaan mulai istirahat. Ya, pencernaan mulai istirahat. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya, dia nggak maksimal. Oleh karena itu ketika jam-jam seperti ini, jangan biasakan Anda ngopi. Ngopi sesekali oke. Tapi kalau jadi rutinitas, akan jadi masalah. Pertama, kopi sifatnya panas kering. Kalau kita terlalu banyak ngopi, tubuh kita akan ikut panas kering. Kedua, ngopi ada jadwal-jadwalnya. Ya, jam 8 sampai jam 4 pagi, jadwalnya itu istirahat. Jantung juga istirahat. Ya, jantung ini istirahat bukan istirahat total, tapi istirahatnya sebagian. Kalau istirahat total ya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, istirahat sebagian. Coba bayangkan, subhanallah, jantung kita dicipta Allah sejak 4 pekan di perut ibu, kita sudah punya jantung, cuma belum berdenyut. Ya. Kemudian dengan alat Dopplernya, para bidan bisa mendengar suara jantung dengan jelas ketika umur 12 pekan. Ya. Ingat, dari suara jantung berdenyut sampai detik ini, nggak ada jantung itu istirahat total. Ya, nggak ada. Dia hanya istirahat sebagian. Ya, artinya apa? Jantung tetap berdenyut, tapi dia mengurangi aktivitasnya. Begitu pula pencernaan, juga istirahat. Ada yang istirahat total, ada yang istirahat sebagian. Nah, kalau jantung nggak ada ceritanya istirahat total. Ya, mesti sebagian. Ya, sebagian atau dia aktivitas. Kalau pencernaan,
Ada yang istirahat total, ada yang istirahat sebagian. Nah, ada yang maksimal dia bekerja. Subhanallah, jantung nggak pernah berhenti total. Tapi kalau kita punya mobil, kita berjalan dari Sabang sampai Merauke, berapa kali kita harus nginep dan berhenti mematikan mesin. Jantung ini nggak pernah berhenti. Maka sayangi jantung Anda. Jangan salah konsumsi makanan minuman yang bukan pada waktunya. Apalagi sudah di atas umur 40 tahun. Ya, jantung kita sudah nggak sama seperti jantung ketika kita masih muda, masih 17. Ya. Kemudian mata kita juga nggak sama. Nah, kemudian usus kita tebelnya nggak sama. Sekarang tambah tebel karena banyak plak-plak di usus. Kemudian ingatan kita juga demikian. Semuanya pengaruh. Nah, maka dari itu di atas jam 8 malam, jangan biasakan makan malam. Di atas jam 8. Kalau kepepet lapar, minum air putih. Kalau sesekali makan, ngemil di malam hari sesekali, maka tidak mengapa. Tapi asal jangan jadikan rutinitas. Nah, jangan jadikan rutinitas. Apalagi di bulan Ramadan, orang subhanallah menjadikan malam Ramadan itu balas dendam dari siangnya. Buka puasa kurma, selanjutnya makan goreng-gorengan, ya makan nasi sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib makan nasi lagi, setelah sholat tarawih makan nasi lagi. Ini salah. Ya, puasa itu harusnya apa? Meningkatkan iman, meningkatkan imun, ya, membersihkan dosa, membersihkan kotoran. Ya, dari sisi duniawi ukhrawi puasa itu dapat. Nah, puasa itu dapat manfaatnya banyak. Nah, fa ini rahmatullah. Seperti ini coba. Orang puasa dari sisi iman ukhrawi apa? Puasa kok omongannya nggak dijaga. Puasa matanya nggak dijaga. Puasa tangannya nggak dijaga. Berarti puasa dia perlu dievaluasi. Nah, puasa pipinya tambah tembem. Puasa berat badannya naik 20 kilo. Puasa sakit muncul banyak penyakit. Berarti perlu dievaluasi pola makan dia. Nah, itu perlu diperhatikan rahimahullah jami'an. Juga maka di malam hari itu nggak dianjurin. Nanti akan ada pembahasan, Masya Allah, hubungan intim dalam kedokteran Islam dibahas. Hubungan intim dalam kedokteran Islam. Sampai diajarkan, setelah hubungan intim, nggak boleh langsung makan, nggak boleh langsung minum. Karena tubuh sedang panas. Coba. Ketika dijelaskan tentang olahraga menurut Islam. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tidak boleh dia minum air setelah olahraga langsung. Nah, ini nggak datang dari Nabi, cuma mereka membahas hikmah-hikmahnya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Maka dari itu kita harus tahu jam-jamnya. Untuk pertemuan berikutnya, jika request ada ke pertemuan lagi, kita akan membahas adab makan Nabi. Hikmah di balik adab makan Nabi. Akan kita bahas. Nah, ini cukup kita pola makan saja. Nah, cukup pola makan. Dengan pola ini aja, subhanallah, dengan apa yang kami sampaikan sangat simpel sekali ini, alhamdulillah, banyak yang sembuh, diantaranya bahkan penyakit kanker saja. Kanker stadium 4 yang sudah dibiopsi, ya, yang harus diangkat dengan izin Allah gagal, tidak diangkat payudaranya. Kemudian ada juga diantaranya yang ketumbian bertahun-tahun. Pola makan ini 1 pekan saja sembuh. Kemudian ada yang bipolar, gangguan jiwa. Subhanallah, dengan pola makan ini membaik. Walaupun butuh proses. Ada yang subhanallah kakinya pecah-pecah. Dengan pola makan ini 1 pekan sembuh. Kenapa? Karena ini ingin menyeimbangkan. Ada juga di antaranya subhanallah, permisi akramakumullah. Ada seorang lelaki yang dia testimoni. Diam-diam dia menyimak kajian, kemudian dia praktekkan. Ya, sebelumnya dia nggak punya gairah untuk urusan ranjang suami istri. Setelah pola makan 2 bulan, dengan izin Allah subhanallah, dia cerita setiap hari bisa mendatangin istrinya. Yang sebelumnya nggak bisa sama sekali. Subhanallah. Larinya kemana-mana. Yang sakit mah, ya, kalau saya pribadi 12 tahun. Dengan pola makan ini 1 pekan saja. Alhamdulillah sembuh. Alhasil banyak kisah-kisah yang akhirnya muncul melihat manfaat dari pola makan ini. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Silahkan Dr. Andi. Iya, mungkin kita pertanyaan yang tertulis dulu ya Ustadz ya. Enggak Pak Dokter. Banyak ini. Ya. Pertama, Pak Ustadz, kedokteran Islam pernah berjaya, sempat dijadikan referensi dunia medis modern seperti pada masa Ibnu Sina dan lain-lain sebelum jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Mohon pencerahan. Ini kok ke saya nih?
Mungkin lebih tepat untuk Ustadz Dr. Endi, bagaimana sikap dan atau rencana umat Muslim atau MUI bisa mengkombinasikan kedokteran Islam dengan kedokteran modern saat ini. Dalam riwayat lain, pandemi model COVID pernah juga dialami para sahabat tabiin atau tabiin. Syukron. Ya mungkin untuk Ustadz ini bukan untuk saya. Silakan Ustadz, fadal. Nah, barakallahu fiik. Kedokteran Islam sebenarnya, ya kalau kita lihat kedokteran Arab klasik sebenarnya, Nabi SAW, kedokteran Arab klasik sudah ada. Termasuk terapi pengobatan fasdu, itu sebelum Nabi. Ya, terapi pengobatan bekam, sebelum Nabi sudah ada. Bahkan di Cina sudah ada 2500 sebelum Masehi. Nah, sudah ada pengobatan, dan adapun kedokteran Islam juga ada di zaman Nabi. Sebelum Nabi ada, di zaman Nabi ada. Nah, dan adapun di zaman Nabi SAW ada yang datang dari wahyu atau yang dikukuhkan terapi ini menjadi pengobatan Islam. Seperti apa bekam? Bekam sebelum Nabi sudah ada. Tetapi dikukuhkan Nabi SAW ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu para malaikat, sampai malaikat mewasiatkan kepada Nabi, obati umat kamu dengan berbekam. Muru ummatak bil hijamah. Obati umat kamu dengan berbekam. Dikukuhkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga setelahnya tahun 200 Hijriah juga ada kedokteran Islam. Sudah banyak. Jadi kalau kita katakan Bapak kedokteran Islam Ibnu Sina, sebenarnya kurang pas. Karena bapak kedokteran banyak sekali sebelumnya. Cuma yang mencuat di permukaan itu Ibnu Sina. Ya, masih banyak yang lainnya. Nah, Ibnu Sina pada kurun berapa? 400 Hijriah. Jauh. Ya, tahun 200 Hijriah sudah ada kitab-kitab tentang Tibbun Nabawi sudah ada. Nah, tahun 400 Hijriah ya, juga ada namanya Abul Hasan Al-Baghdadi. Kitabnya Al-Mughni fil ilaj gitu ya, yaitu kitab tentang pembahasan penyakit. Ya, alhamdulillah kami miliki bukunya. Waktu umroh kami cari buku ini, subhanallah, untuk mencari buku-buku seperti ini rata-rata sulit karena kebanyakan orang nggak suka membaca buku tentang pengobatan. Ketika kami cari, masya Allah, kitab ini di bawah kolong kami dapetin, ya Allah, nggak ada yang mencari buku ini. Tahun 400 Hijriah. Isinya apa? Dibikin label di situ. Ya, tabel kanker, penyebabnya kanker. Ya. Kemudian pengobatannya kanker, pencegahannya kanker. Ya Allah, subhanallah. Wallah nikmat. Ternyata kita itu punya museum-museum yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Makanya ketika kami berusaha menguak pengobatan ini, kadang ada pro dan kontra. Ya, bahkan dari pihak asatidzah. Nah, wah ini seperti perkara baru, wah ini cocok logi. Ini ternyata ulama sudah bahas. Sudah bahas ulama. Nah, mau bilang cocok logi, ini memang ulama sudah bahas. Kasus ini, kasus itu. Subhanallah, hikmahnya banyak. Nah, dan sengaja kami ingin konsen ke ilmu ini, kenapa? Karena pengobatan sinsi sudah banyak. Kedokteran modern sudah Masya Allah banyak sekali. Kemudian terapis-terapis tradisional, kejawen juga banyak. Ya, sedangkan kami ingin berusaha konsen pengobatan Arab klasik, ingin memunculkan suasana Arab. Kelebihannya apa? Kalau mereka lihat rata-rata pengobatan Nabi itu pakai satu obat, mufrodah, satu obat. Jarang dikumpulkan ini campur ini campur ini. Enggak, itu simpelnya di situ. Makanya ada panas, penyakit panas, kasih aja dingin. Seperti kita lalui, teman kita setelah lihat kajian yang begitu banyak kajian dilihat, dia hanya melihat dari YouTube. Kemudian ketemu dengan saya, dia cerita, tetangganya ini sakit mata. Mau berangkat ke dokter mata, mau berobat. Matanya merah, gatel, ya keluar kotoran mata. Ya, dikenal dengan konjungtivitis. Kemudian tetangga ini, yaitu teman kita ini yang sering melihat kajian, dia menyimpulkan, sebentar, jangan tergesa-gesa. Sakit mata itu panas. Berarti perlu didinginkan. Apa ijtihad dia? Coba kamu sekarang makan timun 2 biji. Ya, subhanallah hanya makan timun saja. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, 1/4 jam matanya yang tadi gatel hilang. Yang tadi merah berkurang. Ini simpelnya di sini. Ini uniknya. Jadi apa? Anda mau dilatih jadi tabib di rumah Anda, dokter di rumah Anda, dengan teori yang sangat sempurna sekali. Simpel dan sempurna. Nah, kalau kedokteran Cina, ini mereka lebih expert, lebih mahir.
herbal ini dicampur ini, afinitasnya, arah kerjanya ke ini. Oh, itu butuh waktu. Tetapi Anda mau diajari dengan cara ini, nggak usah butuh waktu panjang, kuasai konsep ini, sudah selesai praktekkan. Masya Allah wa ni'mah. Ini nikmat yang sangat besar banget ini dengan cara seperti ini. Itu rahimahumullah jami'an. Maka konsep ini perlu kita pahami. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau ada masalah-masalah, ya, seperti kedokteran Islam jaya dulu. Kedokteran Islam sangat jaya, ya, jaya-jayanya dokter Arab. Ketika perang Romawi, banyak kitab-kitab yang dirampok dari ilmu kedokteran. Ketika perang Tatar, banyak kitab-kitab para ulama dirampok dan ilmunya dicuri. Sejak saat itu, ya, sampai detik ini, kedokteran Islam tertinggal. Sejak saat itu. Waktu itu jaya-jayanya. Betul-betul jaya. Ya. Orang-orang kufar, non-muslim waktu itu mengakui kedokteran Arab itu. Ya. Tetapi setelah itu mulai hilang. Ya. Nah, sampai detik ini, Masya Allah, justru ilmu-ilmu mereka diambil. Kedokteran Arab klasik. Nah, Masya Allah. Itu insya Allah sedikit dari sejarah. Adapun COVID. COVID ini sebenarnya bukan perkara yang baru. Tahun 200 Hijrian, di daerah Mesir, dalam waktu 3 hari, meninggal orang kena wabah semacam COVID, itu 150.000 jiwa. Lebih, ya bahkan. Ya, waktu itu Allah berikan demam, pilek, batuk. Nah, kemudian pada tahun 425 Hijriah, tadi disebutkan dalam kitab Al-Mudhish, kemudian disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, tahun 425 Hijriah bertepatan 1001 Masehi, terjadi wabah namanya Al-Khawaniq. Al-Khawaniq diambil dari kata Al-Khanaq, yaitu tercekek. Orang yang kena wabah Al-Khawaniq ini sulit nafas, banyak lendir, batuk, pilek, demam tinggi. Dan terjadi endemik waktu itu di kota Baghdad, negeri Irak, yang meninggal 1 bulan waktu itu 90.000 jiwa. Ya. Orang yang sakit waktu itu, yang meninggal, yang ada di dalam rumah, nggak ada yang berani memakamkan. Sehingga tetangga-tetangganya yang masih hidup memalang pintu rumah dari luar. Yang meninggal dalam, biarin di dalam. Sampai terjadi seperti itu. Ya, Ibnu Qayyim sebenarnya juga sudah bahas terkait dengan wabah seperti ini. 2 hal yang harus kita obati, penting sebenarnya. Penting untuk diobati. 1, kejiwaan. Sehat sakit itu tergantung dari jiwa kita. Ketika orang ada dengar COVID, sakit COVID aja, dia langsung ngedrop ketika PCR-nya positif. Ngedrop. Saat itu dia tambah akan semakin parah. Ya, kita kena COVID, nasallahu afiyah, ya, belum tentu akan bikin mati. Itu harus mindset kita tanamin. Ya, jangan terlalu takut berlebihan. Ketika takut berlebihan, kejiwaan turun, imun juga turun. Subhanallah. Maka jiwa harus dikuatkan. Tawakal kita ditingkatkan. Nah, COVID terus takut COVID. Ini sebenarnya seperti perang media maya, Ghazwul Fikr. Ya, makanya di awal-awal banyak kurban dibanding sekarang. Kenapa di antaranya? Karena di awal-awal sudah dibikin ketakutan berlebihan. Makanya kejiwaan itu penting. Mengobati dalam tubuh kita itu jiwa. Ya, karena COVID tetap semangat untuk sembuh. Itu penting. Tawakal pada Allah. Penting. Nah, kemudian faktor dari luar. Ini yang sering dilupakan. Semoga Bapak Dr. Endi bisa menyampaikan kepada pihak Menteri Kesehatan. 1, pengobatan dari luar. Dari dalam jiwa. Jadi apa? Jangan sering share berita buruk. Itu jiwa kita akan kena. Nabi sudah mengingatkan dalam hadis yang sahih, la tudimun nadhara ilal majdumin. Ya. Jangan kalian sering melihat orang yang kena wabah. Di zaman Nabi nggak ada media maya. Artinya kalau ada orang kena wabah kusta di zaman Nabi, ya, bimbingan Nabi SAW, jangan kalian sering lihat, sering deketi. Jangan. Di zaman kita, jangan sering di-share. Orang ngelihat mental langsung down. Di zaman Nabi langsung ngelihatnya. Nggak ada media maya. Zaman kita media maya. Jangan sering sebarkan. Sesungguhnya aktivitas kita nge-share berita buruk, kita berperan kepada saudara kita untuk menurunkan imun mereka dan berperan untuk menjadikan mereka terpapar kena wabah COVID. Kenapa? Down-nya mental mereka. Ya, kita sedang di-press, ya, sedang terapi shock ini dengan berita-berita apa? COVID. Maka apa? Jangan sering-sering. Bikin slow, enjoy. Itu pengobatan dari jiwa. Pengobatan dari luar yang sering dilupakan,
faktor terbesar kalau dari dalam dari kejiwaan. Kalau faktor dari luar itu apa? Pola makan itu penting. Makanan. Sampai dikatakan kedokteran Arab klasik Al-Harith bin Kalda di zaman Nabi sudah mengatakan wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tahad. Perut itu sarangnya penyakit dan menjaga pola makan itu adalah pengobatan. Itu penting. Juga senior kami ya Profesor Dr. Rahmat Sugih ya beliau alhamdulillah semoga Allah panjangkan umurnya sudah umur 81 tahun. Beliau ahli gizi, sempat juga menjadi ketua ahli gizi se-Indonesia, guru besar dokter UI, ya, gizi UI, SPGK, SPGM, juga dokter Profesor Muhammad Sulhan di Undip, ya. Mereka mengatakan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Perut kita adalah otak kedua, sangat pengaruh. Itu penting perlu diketahui. Kok bisa pola makan ini terkait dengan COVID? Perlu kita bahas. Ya, selama ini pakai masker, ya, masker, jaga jarak, social distancing, cuci tangan, vaksin. Tapi satu ini lebih penting dari sisi duniawi. Apa itu satu ini? Pola makan. Ya. Makanya dengan puasa itu sangat manfaat untuk mengurangi faktor resiko tertularnya COVID. Siapa sih orang yang potensi tertular COVID dari ilmu pengobatan Arab klasik ini? Siapa? Mereka yang tubuhnya lembab, dingin, lembab. Itu potensi. Dingin lembab karena apa? Karena makanan, makan yang salah. Kombinasi terus panas ketemu panas, badan jadi lembab, menguap. Sedangkan kalau kita lihat virus, bakteri, jamur, suka media yang apa? Suka media yang lembab. Walaupun kita seandainya kita pakai masker, tapi hidung kita lembab, virus lewat mana? Virus lewat sela-sela masker akan masuk. Karena dia terbang di udara, sedangkan kita bernafas. Virus, bakteri punya hak asasi untuk terbang. Dia akan mencari media yang paling cocok. Ketika perut ini lembab, kelembapan naik ke atas, ke hidung akan timbul pilek. Ke paru-paru akan timbul, namanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, nazilah. Kalau ternyata lari ke mata, akan timbul konjungtivitis. Jika mata lembab, virus akan nempel ke mata, terjadilah konjungtivitis. Jika hidung lembab, dia nempel di hidung, terjadilah pilek, influenza. Sama, kalau ini lembab, COVID nempel akan masuk, tenggorokan lembab, paru-paru lembab. Jadi satu paket. Jadi intinya, badan yang lembab itu harus dinetralkan. Untuk mengurangi kelembapan badan, diantaranya dengan puasa. Masya Allah. Membakar kelembapan. Makanya biar nggak lembab, pola makan dijaga, panas dingin. Itu penting. Ini harus disampaikan. Bukan hanya di pinggir jalan yang nggak pakai masker akan kami tindak. Itu subhanallah. Ya, masker bukan jadi jaminan. Jaminan mungkin surat tanah ya. Jadi masker ini jadi jaminan kata orang. Alhasil, ini penting untuk diperhatikan. Jadi apa? Masker dan lain sebagainya. Itu memang sebab. Cuma sebab yang terpenting untuk urusan dunia, pola makan. Itu penting banget. Ya. Ini disebutkan kedokteran Arab klasik. Pola makan itu ya, bikin kelembapan dan resiko penyakit sudah dijelasin. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada pun sebab ukhrawi yang dilupakan, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wabah karena dosa-dosa kita. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, musibah yang menimpa kalian itu karena dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ya, Allah turunkan wabah karena apa? Lintisyari zina wa fushil fawahish. Allah turunkan wabah karena apa? Karena zina yang merajalela dan maksiat yang sudah menyebar. Allah turunkan wabah. Berarti apa? Ya kita harus taubat. Allah turunkan wabah untuk apa? Satu, menghapus dosa kita. Kedua, ya. Jadi kalau dosa kita sudah habis, dihapus, dikurangi, nanti Allah akan angkat wabah. Kedua, kapan wabah akan diangkat? Kalau kita taubat sudah. Rakyatnya taubat, pemimpinnya taubat. Dari semua wujud maksiat. Dari korupsi, ya, dari perzinahan, dari uang riba dan sebagainya, semua akan taubat. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kondisi suatu kaum ini nggak akan dirubah. Sampai apa? Sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Akan Allah angkat. Insya Allah itu jawaban panjang lebar Dr. Andy
Alafu minkum, Ya. tafadhal barakallahu fik. Iya, yang berikutnya, makasih Ustaz. Yang berikutnya, bagaimana kita mendeteksi diri kita sendiri membutuhkan sesuatu yang bersifat panas atau dingin dalam mengambil atau memilih metode yang tepat memakan sesuatu yang bersifat panas atau dingin. Baik, Masya Allah. Pertama, kalau kita ingin kondisi tubuh kita normal, panas dingin harus disejajarkan. Oh, ini ada yang kelewat ya. Ya, misalkan Anda sahur, panas dingin, katakan sahur, kalau saya misalkan semangka sama kurma. Semangka sama kurma. Karena saya dalam keadaan sehat walafiat, lambung nggak ada masalah. Dua-duanya dikonsumsi. Kalau Anda misalkan punya masalah pada lambung, sakit mah. Ya, sakit mah. Mah Anda sifatnya panas. Ya, mah Anda sifatnya panas. Maka jangan makan kurma doang. Kalau bisa kurma sama timun. Yang timunnya diusahakan lebih banyak. Itu. Kemudian kalau lambung Anda sakit mah, tapi lambung Anda dingin. Lambung Anda dingin. Ya. Berarti cukup makan kurma. Kurma panas, lambungnya dingin. Kurma adalah obatnya sakit mah. Kenapa? Pakai panas dingin. Orang sakit mah, tapi lambungnya dingin, dia makan timun akan semakin mual, tambah sakit. Karena dingin kita untuk ketemu dingin. Dan ini sudah kami coba. Subhanallah, ada orang sakit mah, lambungnya dingin, kemudian minum wedang jahe. Ya subhanallah, lambungnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau ada kita yang nggak puasa karena sakit mah, kenapa? Pola makan belum ketemu, dia belum paham. Puasa, kalau Anda benar pola makannya, nggak ada sakit mah. Pertama benar niatnya. Kalau orang sudah niat, otak sudah memindset untuk mengatur pepsin sama HCl di lambung. Ya, kelenjar pituitari sudah paham. Nah, maka ini sebenarnya perlu diperhatikan. Ya, kalau orang kalau kita nggak puasa di luar Ramadan, nggak makan pagi, sakit mah kan? Nah, tapi kalau kita Ramadan sudah niat, itu sudah beda rasanya. Itu satu. Kedua, pola makan perlu diperhatikan. Nah, bagaimana tahu tubuh kita panas dingin? Lihat, ya, tensi kita kayak apa, ya. Kemudian kita hobi makan mayoritasnya apa? Ketahui itu seperti apa, harus diimbangi. Intinya alhasil, kalau Anda sekarang dalam keadaan sehat walafiat, Anda nggak sakit, sudah panas dingin aja. Kalau Anda sakit, baru terapi. Misalkan Anda ada yang kencing manis itu panas, terapi. Minum apa? Rendaman air gandum. Masya Allah, banyak yang sudah sembuh. Walaupun kencing manisnya turunan. Kami bilang, sudah hentikan obat kimia, ya, minum rendaman gandum. Kemudian pola makan panas dingin. Dengan izin Allah, Masya Allah, yang tadinya kencing satu hari itu 20 kali, buang air kecil, permisi, akramakumullah, jadi normal setelah 2 pekan, 5-8 kali sehari. Intinya apa? Terus diimbangi lawannya. Insya Allah itu ya, Dokter Andy ya. Baik, makasih Ustaz. Ini ada Mas Galunggung nih kelewat ya. Mungkin nanti lisan aja ya. Karena ini tadi saya sempat putus soalnya, jadi mungkin pas tadi terputus barangkali jadi hilang. Mungkin saya baca dulu yang lain. Enggak. Ini ada pertanyaan mengenai ini saya gabung saja nih dari ada 2 penanya ini. Saya pernah dengar dan di-share beberapa teman yang memiliki diabetes bahwa dengan mengkonsumsi kurma bisa meningkatkan kadar gula dalam tubuh. Sempat juga dibahas di beberapa artikel, atau apakah yang dapat menyebabkan diabetes naik karena jenis kurmanya. Ya, kemudian ini sama ini pertanyaannya, bagaimana dengan penderita diabetes? Bukankah jika sarapan dengan yang manis-manis pada pagi hari akan meningkatkan kadar gula darah yang signifikan? Nah, Adakah terapi tibur nabawi untuk penderita diabetes tingkat 2? Ya. nah, Ya. barakallahu fiik. Untuk Pak Galunggung tadi insya Allah sudah terjawab. Beliau tanya panas dingin. Sudah kita jawab dalam pertanyaan sebelumnya. Kemudian berikutnya tentang kurma terkait dengan diabetes. Subhanallah. Ya, namanya pendapat itu bisa benar bisa salah. Ya, seperti kalau makan kurma bisa menaikkan gula berapa kali lipat. Iya, kita lihat dulu cara makannya seperti apa. Nah, makanya ulama salaf mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yurad illa qaul sahib hadal qabr. Ya. Semua ucapan itu bisa ditolak, bisa diterima, kecuali ucapan sahib hadal qabr, itu ucapannya Nabi.
nggak boleh ditolak, harus diterima semua. Subhanallah, terkait dengan panas dingin ini, Masya Allah, kurma ini sudah diteliti oleh seorang ahli tib nabawi dari kota Madinah, yang bukunya ini dengan judul Sahih At-Tib Nabawi fi Manduril Mu'asir. Ya, kitab ini direkomendasi oleh 6 orang dokter. Ada yang dokter dari Mesir, ada dokter dari Mamlaka Saudi. Melalui penelitian para dokter. Dan subhanallah, kurma pada dosisnya ternyata menjadi obat kencing manis. Ajib. Rasanya manis, ternyata jadi obat kencing manis. Begitu pula tebu. Tebu itu rasanya manis, ternyata jadi obat kencing manis. Ternyata 2 makanan yang manis ini memperkuat kinerja pankreas. Tapi ada dosisnya. Untuk kurma ternyata dengan dosis 100 gram 1 hari, itu menjadi obat terapi kencing manis. Ajib. Kurma jadi terapi kencing manis. Ya, dosisnya cuma 100 gram. Ya. Setelah kami timbang, kalau kurmanya kurma sukari, 100 gram itu sekitar 6-7 biji. Lebih dari itu, bahaya untuk kencing manis. Tapi pada dosisnya, sangat manfaat untuk kencing manis. Ya, subhanallah, berarti apa? Anda sahur 3 biji, buka 3 biji kurma, itu adalah terapi obat Anda kencing manis. Adapun kalau pagi, katanya menaikkan gula. Nah, paginya jam berapa? Terus bagaimana caranya? Apa buktinya menaikkan gula? Dengan konsumsi kurma, Masya Allah, ya, kalori itu dibakar, liver dibakar. Dan dia tenaga yang paling kuat untuk disimpan lama. Kalorinya, Masya Allah, 3 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Justru Anda makan nasi, apalagi nasinya dalam penana elektrik, itu akan menyebabkan kencing manis. Anda sahurnya nasi. Sebenarnya beras, kalau dimasukkan penanak nasi elektrik, hakikatnya Anda melakukan fermentasi. Ya, fermentasi. Jadi kadar gula dalam beras, dalam nasi bisa naik 20 kali lipat. Ya, Anda fermentasi, apalagi dibiarkan dalam penanak nasi ya sampai 2 hari. Nasi nggak dihabisin. Kebiasaan para ulama di masa lalu, coba. Sekali masak, langsung habis. Itu paling sehat. Bukan masak, sudah lama dihangetin lagi. Atau nasi dicolok terus sampai lama. Itu hakikatnya penyakit banyak muncul dari sini. Kenapa zaman sekarang banyak kencing manis? Karena model kita salah pola makan memang. Nasinya masuk penanak nasi elektrik. Habis makan langsung tidur. Ya. Ini subhanallah kebiasaan-kebiasaan yang perlu dikoreksi. Nah, dan kurma itu ajib. Ya. Sampai salah satu raja Saudi. Ya. Kami nggak takut di embargo Amerika yang sudah meninggal. Ya, Malik Fahad kalau nggak salah. Ya, walaupun kami di embargo, kami siap. Ada pohon, 1 pohon ini yang akan menjadi bahan pokok kami, yaitu kurma. Subhanallah. Kurma, Masya Allah, manfaatnya banyak. Semua vitamin ada di dalam kurma, kecuali 2 vitamin yang nggak ada. Kalori, Masya Allah. 3 biji saja sama dengan 1 piring nasi. Tapi dia bukan fermentasi seperti nasi masakan kita. Ini rahmatullah perlu untuk dijelasin. Ya, pendapat itu belum tentu benar. Ya, perlu dilihat, dikoreksi ulang. Nah, barakallahu fiik. Untuk kencing manis terapinya apa? Kencing manis itu panas. Ya, kencing manis kasih yang dingin. Kurma ini memang panas, tapi pada dosisnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Paling bagus air nabi untuk mendinginkan, menjinakkan kurma. Kemudian terapi yang kami coba dalam salah satu kitab, ya, salah satu kitab yang isinya seperti syair. Syair ini bunyi apa? Bunyinya syair, sebutkan penyakit, sebutkan obatnya. Penyakit obatnya itu sampai 7.700 bait syair. Sangat pintar mereka. Menunjukkan kedokteran Islam masa silam betul-betul jaya. Sampai kitab pengobatan ini dibikin syair. Ya, dalam satu syair itu saya pernah baca dan dengar dalam syair ini, wa ilaju diabetes, ya, syair, dan obatnya diabetes. Jadi pakai bahasa Yunani. Obatnya diabetes adalah gandum. Subhanallah, kemudian kami gunakan dengan cara rendaman gandum. Gandum mentah utuh masih berwujud gabah, ambil 1 genggam, masukin air 1 liter, ya, biarin rendam semalaman, diminum esok pagi harinya. Pagi hari bikin lagi 1 genggam, taruh air 1 liter untuk diminum malamnya. Masya Allah, selama 2 pekan dengan izin Allah langsung normal. Simpel sekali, sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, makanya perlu belajar bagaimana
Insya Allah itu Dokter Indi ya. Jazakallah khair. Ya, baik Ustaz. Yang suara saya ini enggak? Suara saya terdengar ya? Jelas, jelas. Oh iya, baik. Iya. Jadi berikutnya eh, ini ada pertanyaan. Dalam budaya barat kita diajarkan makan stik sapi dengan red wine agar daging atau lemak lebih mudah larut atau dicerna lambung. Atau makan ikan dengan white wine. Mohon pencerahannya apakah pendapat itu benar ya. Ini pasti kalau ada wine-nya pasti nggak benar. Iya. Ya, tapi mungkin ada bisa alternatif lain ya. Apakah ada pengganti red wine untuk umat Muslim bila Nah. ingin melarutkan lemak setelah makan daging steak ya. Nah, Terus ada satu lagi nih tadi terlewat tapi ini ringan saja mungkin. Apakah pagi sebelum sahur boleh minum habatus sauda oil dalam bentuk soft kapsul? Ya. nah, insya Allah. Untuk anggur atau minuman yang memabukkan, orang Barat memang menjadikan obat. Anggur bagi mereka memang obat. Ya, itu keyakinan mereka. Dan kata mereka memang anggur ini untuk melunakkan daging yang sudah dimakan. Nah, dan ini subhanallah ya tentunya menyelisih ajaran Islam. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, gak ada pengobatan kesembuhan mimma haramallahu alaih. Apa yang sudah Allah haramkan, gak ada. Ya. Menurut mereka itu kesembuhan. Tapi Allah sudah menjanjikan melalui lisannya Nabi gak ada kesembuhan ya melalui apa yang Allah haramkan. Muslimnya atau kafirnya, gak ada kesembuhan. Mungkin mereka, keyakinan mereka itu sembuh dengan cara ini buktinya baik, ini buktinya lunak menurut mereka. Tapi ada efek yang lebih besar situ, pasti dan pasti. Allah kalau melarang sesuatu pasti ada bahaya. Allah kalau menganjurkan sesuatu pasti ada hikmah. Itu konsep. Nah, mereka dalilnya menghancurkan. Thayyib, menghancurkan, silakan hancurin. Tapi ada yang lebih bahaya daripada itu. Wine, anggur ini, khamr ini sifatnya panas. Ya, dan bahkan sangat panas, bahkan membakar. Nah, bahkan membakar. Maka sangat membahayakan organ-organ. Organ ini sudah kerja. Kondisinya panas, dikasih yang sangat panas, akan rusak semua organ. Ya, bukan hanya livernya saja, semua akan terbakar. Tapi Ya. afwan Ustaz, kan anggur sama wine kan beda Ustaz. Maksudnya nih wine yang kayak apa nih maksudnya? Dok? Kalau wine kan khamr, tapi tadi Ustaz menerangkan anggur kan dua hal yang berbeda tuh anggur dengan khamr. Ya. Maksud saya mereka bisa membuat biasanya khamr dari anggur. Iya. Ya, saya gitu ya. Makasih udah dijelasin. Jadi kalau di kampung kami mereka itu pakai anggur dipendem. Ya, jadi wine-nya dari anggur. Kadang dari tape dipendem dalam tanah. Wah ini sangat dahsyat ini. Efek khamrnya sangat dahsyat. Nah, jadi maksudnya anggur di sini maksud saya anggur yang khamr ya. Bukan anggur buah. Kalau anggur biji, kismis itu disebutkan oleh kedokteran anak plastik. Kita bahas di lain kesempatan. Alhasil apa yang Allah haramkan di dunia, subhanallah, ajibnya Allah halalkan di akhirat. Di sini khamr, kenapa dinamakan khamr? Khamr diambil dari suku kata atau huruf kha mim ra. Kenapa dinamakan demikian? Li'annahu yukhammiru al-aqal. Karena itu menutup akal. Ya, artinya bukan hanya minuman doang, sabu-sabu juga masuk khamr. Dan apa-apa yang Allah haramkan di dunia dihalalkan di surga. Di surga nanti ada khamr. Tapi khamrnya tidak menutup akal dan khamrnya sangat lezat. Nah, dan khamr ini jelas itu apa yang diharamkan, satu yang diharamkan mau babi. Babi itu manfaatnya banyak, dari minyaknya, dari enzimnya, dari dagingnya, wah banyak sekali. Bahkan ya orang yang operasi katup jantung, sebagian katupnya dibikin dari babi. Yang cocok sehingga seumur hidup dia nggak perlu ganti lagi. Beda dengan yang bukan dari babi. Bukan dari babi mungkin 20 tahun sekali. Pak Dokter lebih paham. Alhasil, ini tantangan. Memang di hadapan mata tanpa ada obat. Tapi hakikatnya Allah tidak jadikan keberkahan, Allah tidak jadikan kesembuhan. Dan kesembuhan hanya dari Allah. Adapun dokternya, alatnya, obatnya, itu hanya perantara sebab. Walaupun melalui sebab seperti ini nampak dia sembuh, tapi kesembuhan tidak Allah turunkan. Hakikatnya bukan kesembuhan, tapi bisa menjadikan penyakit kemana-mana. Untuk Islam, atau kedokteran anak plastik bagaimana caranya? Seperti demikian. Kalau ada daging panas, kasih sifatnya dingin.
Contoh, Nabi SAW dilihat oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat Nabi SAW. Nabi waktu itu Nabi makan apa? Nabi makan daging, yaitu daging dendeng dengan la ilaha illallah dengan labu kuning. Dendeng ini sifatnya panas, labu kuning itu sifatnya dingin. Sampai kata Ibnu Umar, aku sampai melihat Nabi SAW tidak menyisakan labu kuning, sampai dijilatin, dihabisin. Kata Ibnu Umar, sejak saat itu apa? Aku nggak pernah menyisakan labu kuning sebagaimana apa yang Nabi sudah lakukan. Masya Allah. Insya Allah itu dok ya. Ya. Afwan, saya barusan terputus. Jadi pertanyaan tertulisnya hilang. Ya mungkin ada kesempatan silahkan ya ikhwah yang mau bertanya mungkin bisa langsung lisan saja. Ada 2 pertanyaan saya kira tadi yang masih terlewat itu. Saya terputus lagi jadi hilang tertulisnya. Barusan Fadal. bukan pertanyaan, nggak dok, bukan pertanyaan. Cuma ingin menjelaskan orang tua kita di masa lalu nggak pakai penanak nasi jadi sehat-sehat katanya. Oh gitu. Iya. Ya, tapi saya kira itu asumsi ya. Iya. Perlu ada juga apakah karena kan orang tidak sehat itu bukan karena faktor itu saja. Ya bisa jadi faktor stres masa lalu dengan sekarang berbeda ya. Kemudian polusi juga berbeda kan. Jadi banyak faktor saya kira. Iya. Tapi Afan ini Fadal ikhwah yang lain yang mau bertanya silahkan. Tadi ada bantu Pak ya, Jok. saya bantu Pak Ustadz. Ini ada Fadal ya. Saya putus 2 kali soalnya hilang. Ya. Pertanyaan dari Mas Ferry. Ustadz, bagaimana kita mendeteksi diri kita sendiri membutuhkan sesuatu yang bersifat panas atau dingin dalam mengambil atau memilih metode yang tepat memakan sesuatu yang bersifat panas atau dingin untuk mendeteksi diri? Di antaranya seperti obesitas, itu udah nampak. Obesitas, itu berarti terlalu panas. Kemudian kita punya penyakit yang sifatnya ekses, ya, yang menunjukkan kita ada sesuatu yang berlebihan dalam unsur tubuh kita, seperti apa kolesterol, asam urat, kencing manis, ya. Nah itu termasuk ekses, faktor ekses, seperti asam laktat juga berlebihan, ya. Itu faktor ekses. Kemudian dari penyakit juga bisa, penyakit yang muncul berarti kita lihat penyakit ini sifatnya apa. Kalau muncul sifatnya ekses berarti kasih yang dingin-dingin. Nah, kemudian yang berikutnya juga kalau tubuh kita perlu didetoks, seperti perut sering kembung, ya, kemudian ketiak bau misalkan, terus tidur bermasalah, nah, dan menunjukkan sifat-sifat yang berlebihan, ekses, perlu detoks, maka dia panas. Nah, kalau Anda mau terapi panas dingin sudah cukup, Anda panas dingin aja. Ya, ada panas, ada dingin gitu aja, makan itu aja subhanallah sudah membersihkan perut Anda. Tetapi kalau sudah nampak penyakit yang menonjol, misalkan tensi sudah naik banget, nah porsi dinginnya ditambah daripada panasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Thayyib. Berikutnya dari Mas Galunggung yang menyambung pertanyaan, menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Maaf, maksud dari pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita menentukan makanan ini termasuk golongan panas atau dingin. Yang baru saya ketahui kan dari pembicaraan ini kurma panas, semangka dingin, daging kambing panas, timun dingin. Ya, jadi definisinya yang saya maksud sehingga kita bisa dengan mudah menentukannya. Terima kasih. Nah, silakan Ustaz. Ini jawabannya panjang, kayaknya perlu beli buku kami aja. Buku kami sudah launching 2 bulan lalu ya. Silakan baca ya. Situ ada, kita juga pakai panas dingin, terus ada compare di situ, teori asam dan basa, juga teori yin dan yang. Teori asam dan basa kedokteran barat, teori yin dan yang kedokteran Cina. Nah, sedangkan kami menggunakan panas dingin. Silahkan Anda beli bukunya, ada di admin kami, bisa Anda cek di IG, bisa Abdurrahman Dhani Store, atau bisa chat WA 0813 1103 8766. 0813 1103 8766. Silahkan untuk pesan bukunya sambil promosi ini. Baik Ustaz, judul bukunya apa ya Ustaz? Judul bukunya La Tai'as Syifa'u Qarib. Bilang aja La Tai'as gitu. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Nah.
Oke. Hmm. Baik Di situ Ustaz, ada. nanti mungkin bisa diberikan dari tadi saya WA Ustaz, bisa diberikan judul bukunya, nanti saya share ke teman-teman yang lain jika mereka mau Iya, saya memesan. kira. Nah, Iya, judul biar buku pada kita, ini. nah lah Ustaz saya Endi tuh juga nungguin bukunya kalau nggak salah. Iya, atau pesan. Baik Iya. Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari saya sih sebetulnya tadi agak terlewat sedikit mengenai terapi Tibun Nabawi untuk diabetes, bisa diulang lagi mungkin Ustaz untuk terapi diabetes menurut Tibun Nabawi. saya tulis Betul Ustaz. Latai As. Latai As ini judul bukunya saya tulis ya. Ya. Entah. Mungkin ini saja nanti bisa Al-Hijrah yang koordinir ya. Ya. Nanti bisa nanti di WA ke saya aja Ustaz. Tadi saya WA Ustaz. Ya. Nanti Ya. saja yang share ke Ya. teman-teman yang lain. Ya, Baik. nanti dari Al-Hijrah bisa satu pintu jadinya. Nah, Baik. Nah, untuk kencing manis tadi itu ya. Pertama pola makan tetap Anda panas dingin. Panas dingin seperti apa? Beli bukunya. Satu. Kedua, pakai rendaman gandum. Cari di toko online ada. Anda cari toko online mana saja ya. Di situ Anda cari dengan nama ya gandum utuh. Gandum utuh yang masih wujudnya gabah. Belum ditumbuk, belum dihancurin, belum dikupas ya. Gandum utuh, ambil 1 genggam, masukin dalam air biasa, bukan air panas, ya, bukan air kulkas, air biasa, rendam semalaman dari Isya atau dari Maghrib bisa, kemudian diminum di pagi harinya 1 liter itu, ya bisa 2 kali minum, 3 kali minum silahkan. Kemudian pagi bikin lagi untuk diminum di malam hari, ya diminum di malam hari, bikin misalkan pagi hari subuh. Ya asar diminum, maghrib diminum, setelah isya sebelum jam 8 diminum juga bisa. 2-3 kali silahkan. Itu dilakukan selama 2 pekan minimalnya. Kalau sudah sembuh ya sudah, nggak usah lakukan terapi ini. Karena terapi pengobatan itu nggak ada ceritanya seumur hidup. Dipakai sampai sembuh saja, sampai batas dia sudah dalam keadaan seimbang, normal gitu. Seperti habatus soda, jangan jadikan habatus soda suplemen setiap hari, jangan. Habatus soda dipakai, diminum ketika dibutuhkan saja. Habatus soda sifatnya panas kering. Kalau Anda minum setiap hari, tubuh Anda akan condong menjadi panas kering. Bahkan ini ahli Tibun Nabawi yang tadi kami sebutkan kitabnya, yang direkomendasi 6 orang dokter Mesir dan Arab Saudi, ya bahwasanya habatus soda dosis 1 gram pagi sore saja, itu maksimal dikonsumsi 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, ginjalnya akan bermasalah. Ya, juga dia akan menyebabkan racun di liver. Nah, habatus soda obat, tapi semua dengan dosis, ya tidak boleh digunakan terus menerus, ya barakallahu fiik. Insyaallah itu Pak ya. Itu kitabnya apa Ustaz? Kitabnya masih belum ada terjemah, ini masih kitab bahasa Arab, baru dicetak. Nama kitabnya Sahih Tibun Nabawi fi Manduril Mu'asir. Sahih Tibun Nabawi fi Manduril Mu'asir. Imam Zilal Mu'asir ya. Penulisnya Ya, siapa mu'alifnya ya? saya lupa namanya, kalau nggak salah Abdul Hadi kalau nggak salah. Nanti Pak Dokter chatting saya, nanti saya Oh fotoin iya. nanti. Nah, Iya. Baik, ada yang lain mungkin. Kalau madu gimana Ustaz? Ini masih banyak yang tanya kaitannya dengan diabetes itu. ya. Madu juga dengan dosisnya ya. Kan gula pada madu tidak seperti gula-gula instan, gula buatan, gula pabrikan. Dia masih mudah dicerna tapi tetap dengan dosisnya. Tetap dengan dosisnya, tidak berlebihan. Katakan 1 sendok pagi, 1 sendok sore. Itu pun yang jelas harus madunya terjamin keasliannya. Nah, untuk tahu terjamin keasliannya harus melalui proses laboratorium. Karena kalau ada madu katanya di kulkas tidak beku, sekarang sudah bisa, ada orang bisa memalsukan madu palsu, nggak beku di kulkas juga bisa mereka. Terus katanya tidak didatangin semut. Mereka sudah bisa membuat zat kimia dicampur sama madu biar semut nggak datang. Terus katanya kalau dia gasnya besar sampai tutupnya bisa meledak ke atas, mereka juga bisa bikin bahan kimia dimasukin sama madu biar fermentasinya jadi tambah gede juga bisa. Maka itu yang paling aman adalah proses laboratorium. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Mungkin saya menambahkan barangkali dari saya ya. Mungkin ini artinya begini kan,
Dari tadi kan Ustadz banyak bicara mengenai kurma ya. Kemudian yang kedua tadi ada gandum. Artinya kalau kurma ini kan sebetulnya bukan hanya terapi sebagai obat saja, tetapi bisa untuk rutin ya, bisa untuk rutinitas gitu ya. Nah ini pernah ada risetnya nggak yang mungkin bisa Ustadz share kepada kami, substitusi kurma itu apa gitu? Nah, Karena kalau kita bicara kurma kan ada dua hal saya kira ya, dua hal yang menjadi constraint. Yang pertama, ketersediaan kurma untuk bisa dikonsumsi oleh umat Islam dunia ini atau bahkan umat manusia itu kan saya kira tidak cukup ya. Kalau itu dikonsumsi secara rutin kan itu baik. Artinya kan perlu ada substitusi gitu. Yang kedua, mungkin harga kurma juga tidak semua bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Jadi apakah mungkin ada riset nggak yang apa begitu yang lain yang sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Yang kedua adalah mengenai gandum, Ustaz. Saya kira gandum juga kan mungkin sifatnya tidak hanya terapi ya, karena gandum juga memang dikonsumsi. Saya kira sama ya, karena gandum itu yang banyak dikonsumsi di Timur Tengah, juga di negara Barat. Ya, jadi kalau terapi-terapi yang herbal dari Barat itu juga banyak menganjurkan gandum. Bahkan banyak yang kemudian seperti memblame nasi gitu. Padahal nasi itu memang makanan orang Asia Tenggara sejak lama, ya bahkan Asia Selatan juga sejak lama dan mereka juga banyak yang berumur panjang gitu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian menjadi lebih rendah dibandingkan gandum gitu ya. Nah itu ada nggak sekarang hasil-hasil riset yang menunjukkan bahwasannya misalnya nasi juga ternyata ya seperti apalah gitu ya mungkin ya. Sehingga sekarang ini kalau kita bicara herbal ini mohon maaf Ustaz ya kan banyak semacam orang itu dipersalahkan kalau makan nasi. Ya, misalnya diabetes nggak boleh makan nasi atau makan nasi nggak boleh banyak lah. Tapi kalau gandum orang nggak bicara itu. Tapi kalau nasi itu rasanya seperti orang itu bersalah gitu kalau makan nasi gitu. Jadi kita sebagai bangsa itu sepertinya nenek moyang itu adalah nenek moyang yang banyak salahnya gitu ya. Karena makan nasi ya. Tapi kan terbukti juga orang Indonesia juga tidak kalah sehat dibanding orang-orang Arab misalnya atau orang Barat ya. Nah, kecuali kalau sekarang ya sekarang karena ada faktor lain saya kira banyak faktor lah. Mungkin itu saja. Mungkin pertama substitusi untuk kurma, yang kedua mungkin kaitan gandum ya dengan nasi. Ya. Terima kasih Ustaz. nah, Fadol. sama-sama. Nah, untuk nanti sebenarnya dalam konsep pengobatan itu ada dosis makanan yang dimakan setiap hari. Ada yang menjadi dosis obat. Ya. Seperti kita makan makanan setiap hari, sebenarnya makanan kita adalah obat. Jadikan makanan kita sebagai obat. Coba ketika kita makan setiap hari, kita ada bumbunya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada serai, ada kadang kapulaga, ada cengkeh. Itu sebenarnya sudah herbal, tapi dosis harian. Ya, dosis harian artinya kita sedang dalam kondisi oke-oke. Dan ada pengobatan yang pengobatan khusus atau ekspor, ya, seperti nggak mungkin dia untuk harian. Contoh sambiloto brotowali. Nggak mungkin ada sop dicampur brotowali sama sambiloto, rasanya pahit. Ya. Maka itu dosis yang dibutuhkan saja ketika tubuh membutuhkan. Nah, dan untuk tadi untuk masalah kurma, substansi kurma saya belum mengumpulkan. Yang jelas mereka sudah menyebutkan di antara manfaatnya, terus hikmahnya juga dari sisi masing-masing kandungannya. Alhasil itu memang ada dosis obat tadi seperti 100 gram, ada dosis konsumsi setiap hari. Kalau nggak sedang kencing manis, konsumsi orang Arab sampai 10-20 biji, itu minimalnya. Karena memang kebiasaan mereka. Nasi juga demikian. Nasi kalau kombinasinya benar, nggak jadi masalah bagi kita. Cara mengolahnya benar, nggak masalah jadi kita. Misalkan paling rekomendasi, masak nasi itu jangan sampai nasi tersisa untuk esok hari kalau di penanak nasi. Katakan sekali saja. Kemudian nasi itu sifatnya panas. Cari pasangannya yang dingin, ya, yang pas. Maka bukan masalah. Yang jadi masalah kalau konsumsi nasi itu panas, lauknya panas terus, panas ketemu panas terus. Itu dalam konsep pengobatan Arab klasik yang akan menimbulkan masalah. Ya bukan berarti makanan sehat ketemu sehat nggak menimbulkan penyakit. Ternyata sehat ketemu sehat kalau kombinasinya salah juga menimbulkan penyakit. Nah, dan di Arab sejak zaman Nabi sudah ada nasi. Cuma tidak menjadi salah satu dari asnafuz zakah.
ya tidak menjadi dari bagian zakat. Kenapa? Karena nasi di zaman Nabi bukan menjadi makanan pokok, ya, hanya merupakan sampingan. Makanya yang jadi diantaranya yang makanan pokok, ya. Adapun di negeri kita nasi adalah makanan pokok. Tentunya beda-beda. Kenapa? Di antara di negeri kita ini rata-rata dari dulu, ya, juga sering datang hujan, dingin. Makanan pokok kita hangat-hangat, dan itu tabiatnya. Nasi itu hangat untuk menghangatkan tubuh kita, apalagi di musim dingin, sangat cocok, ya. Dan di Asia menjadi pokok. Kenapa? Karena memang juga cuaca pengaruh sekali. Nah, sangat pengaruh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu, Dok, ya. Iya. Maksud saya ini Ustaz, tadi substitusi kurma itu mungkin ada buah apa gitu di yang artinya katakan untuk kasus Indonesia saja ya, mungkin ada yang banyak tumbuh di sini atau yang mudah didapatkan gitu. Sehingga kita tidak ketergantungan kepada kurma gitu. Tapi manfaatnya bisa sama atau menyamai gitu. Ada nggak substitusinya ya? Wallahu a'lam ya, kalau dari buahnya Nah, kandungannya seperti itu, wallahu a'lam saya belum tahu ya, untuk bisa iya, membandingkan apa. Nah, iya. Karena saya kira itu sangat perlu ya supaya iya, artinya dunia tidak tergantung kepada kurma gitu. Karena iya, ketersediaan kurma kan kepada seluruh dunia Muslim juga kan. Saya iya. kira ya karena kurma ini kan kita akui bagusnya gitu ya. Nah, Tapi kan tentu ketersediaannya mungkin kalau untuk seluruh masyarakat juga perlu kita berikan alternatif lain begitu Ustaz. Ya, ya. nah, Iya. Betul, syukran. Ini sampai jam berapa nih Ustaz Pengki waktunya ini? kayaknya sudah habis dah. Sudah habis, sudah nggak ada pertanyaan Silakan. lagi. Kelihatannya Iya, sudah saya habis mohon maaf. pertanyaannya. Iya. Iya, jadi saya kira ya alhamdulillah kita banyak masukan pada hari ini ya. Dan jadi mungkin saya menambahkan saja tadi Bang Anai masalah khomer ya, kaitannya dengan fatwa MUI ya. Jadi dalam fatwa MUI yang baru bahwa yang disebut dengan khamar itu adalah syurbin, adalah minuman. Jadi MUI itu membuat fatwa tentang khamar itu sampai 3 kali, 2 kali berubah. Ya, jadi yang pertama dulu fatwa MUI itu bahwa yang disebut dengan khamar itu adalah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu yang dapat mengubah pikiran itu dimasukkan ke dalam khamar ya. Dan kullu khamrin haram. Setiap khamar itu adalah haram. Ya. Namun kemudian dari literatur kemudian yang dibaca itu kemudian ada batasan bahasa kapan mulai disebut khamar. Mulai disebut khamar itu adalah 1% kandungan alkoholnya ya, dan itu kemudian menjadi batasan di beberapa negara juga, di fatwa beberapa majame' ya, di beberapa lembaga-lembaga keulamaan juga sama seperti itu. Kemudian MUI dalam fatwa yang terakhir ya, jadi salah satu prinsip yang mungkin ikhwati iman sekalian juga supaya menjadi informasi ya, bahwa salah satu sifat dari lembaga keulamaan itu adalah i'adatun nazar. I'adatun nazar itu adalah meninjau kembali fatwa-fatwa ulama sebelumnya termasuk fatwanya sendiri. Ya. Nah, dalam kajian yang terakhir bahwasanya yang lebih rajih, yang lebih kuat itu yang disebut khamar itu adalah minuman. Ya, tapi bukan berarti yang bukan minuman menjadi halal, tidak. Tapi kriterianya bukan termasuk khamar. Ya, jadi yang terakhir itu adalah kullu syurbin, setiap minuman. Nah, kemudian dalam penelitian terakhir yang dilakukan oleh MUI menyebutkan bahwasannya yang mulai termasuk khamar itu adalah kandungan alkohol 0,5%. Ya, dari mana 0,5% ini didapat? Itu atas research beberapa kandungan ya, dari gandum, kemudian dari kurma, dari delima, beberapa itu yang difermentasi dalam waktu 3 hari itu berapa kandungan alkoholnya. Ya, karena Nabi SAW sendiri kan minum, ya, meminum hasil fermentasi. Ya, tapi kalau sudah 3 hari kan dibuang. Nah, berarti kalau sudah 3 hari itu berapa? Nah, ketemulah di situ angka rata-rata itu sekitar 0,5%. Sehingga kalau sudah 0,5% itu sudah masuk kepada khamar. Kemudian yang kedua adalah penelitian kandungan alkohol di dalam darah. Berapa kandungannya sehingga kemudian bisa menyebabkan orang itu mulai berubah pikirannya. Ya.
Nah, dari dua hasil research itu ya, yang satu tadi beberapa tumbuhan ya yang difermentasi secara alami, dan kemudian dari hasil riset di dalam darah ya, sehingga fatwa yang terbaru itu adalah 0,5%. Ya, 0,5% mengandung alkohol itu sudah masuk definisi kepada khamr. Ya, mungkin itu tambahan sedikit untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Saya kira begitu ya Ustadz. Ustadz masih ya. Nah, makasih. Iya, ya syukran Ustadz. Iya. Dan ikhwati iman sekalian ya, saya kira waktunya juga sudah cukup ya, kita sudah cukup lama. Saya kira cukup untuk waktu sekedar ini ya. Mungkin ya insya Allah kita ada waktu lagi nanti dengan Ustadz Dani untuk bisa kita sharing lagi ya mengenai Tibu Nabawi ya, atau mengenai mungkin lebih umum lagi ya, mengenai supaya hidup kita lebih sehat ya, yang di dalam keseharian kita. Barangkali ada closing statement Ustadz, silahkan Fadol. Closing statement, insya Allah itu saja. Yang penting jaga kesehatan dan pola makan. Ya, pola makan itu tadi 4 tadi itu kombinasinya. Ya, kemudian pantangannya, kemudian jadwal makan, dan kemudian adab makan. Ya, adab makan ini belum kita bahas tuntas. Insya Allah di lain kesempatan, insya Allah. Itu aja insya Allah. Jazakumullah khair. Ya, syukran jazakallah khair. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Pengki. Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dani, Abdurrahman Dani, Ustadz Endi. Baik teman-teman, sudah cukup tinggi matahari, jadi kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.